Salam damai sejahtera buat kita semua. Kali ini topik renungan saya adalah dalam keadaan terpojok. Kita semua pernah menghadapi situasi yang begitu sulit sehingga rasanya tidak ada jalan keluar. Pada saat-saat seperti itu, kita merasa tersudut, tertekan, dan bahkan mungkin kita kehilangan harapan. Namun Alkitab penuh dengan kisah yang menguatkan kita bahwa Tuhan seringkali menunjukkan kuasa-Nya justru ketika umat-Nya berada di titik terendah, ketika mereka benar-benar tidak berdaya, ketika kita tersudut. Malahan seringkali pertolongan Tuhan datang ketika kita dalam keadaan terpojok. Kita akan lihat salah satu kisah, yaitu mengenai kisah bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan Mesir dengan tuntunan Tuhan melalui Musa. Namun, perjalanan mereka tiba-tiba menemui jalan buntu. Laut Merah terbentang di depan mereka, sementara pasukan Firaun dengan kereta perang mengejar dari belakang. Dan mereka benar-benar dalam keadaan terpojok. Bangsa Israel menjadi sangat takut dan mulai menyalahkan Musa. Mereka merasa tidak ada harapan. Namun kita lihat apa jawaban Musa seperti tertulis di Keluaran 14 ayat 13. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dengan membelah Laut Merah dan memberi jalan kepada umat-Nya untuk melarikan diri dan menghancurkan musuh mereka. Pertolongan itu datang tepat ketika mereka sudah tidak memiliki solusi. Ketika kita terpojok, yang pertama yang diminta dari kita untuk kita lakukan adalah janganlah takut dan berdiri tetap. Maka Tuhan akan turun tangan. Demikian juga kita belajar dari kisah Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja 6, 14-17, ya, dikisahkan bahwa Nabi Elisa dan pelayannya berada dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan. Mereka dikepung oleh pasukan besar dari Aram yang datang untuk menangkap Elisa. Nabi Elisa benar-benar sudah terpojok. Pelayan Nabi Elisa panik melihat musuh yang begitu banyak, tetapi Elisa tetap tenang. Ia berdoa agar Tuhan membuka mata pelayannya, dan pelayan itu melihat gunung yang penuh dengan kuda dan kereta berapi dari Tuhan yang mengelilingi mereka. Tuhan mengacaukan pasukan Aram sehingga mereka tidak bisa menyentuh Elisa. Dan pertolongan Tuhan datang ketika Elisa tampak tidak memiliki solusi dan dalam keadaan terpojok. Jadi kalau kita lihat seperti yang Musa katakan di awal di Keluaran tadi, ya, dikatakan janganlah takut. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa di 2 Raja-Raja ayat 6, pasal 6 ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi ayat ini adalah bagian dari kisah Nabi Elisa ketika ia dan pelayannya dikepung oleh pasukan Aram di kota Dotan. Pasukan itu datang untuk menangkap Elisa karena ia dengan hikmat dari Tuhan mengungkapkan strategi militer kerajaan Aram yang adalah musuh orang Israel kepada Raja Israel. Pelayan Elisa menjadi panik melihat situasi yang tampaknya tanpa harapan dan terpojok. Tetapi Elisa dengan tenang dan memberikan jawaban yang penuh iman. Elisa memulai dengan kata-kata jangan takut. Ya, ini adalah sebuah pengingat yang sering muncul di dalam Alkitab. Frasa ini bukan hanya nasihat tetapi perintah yang meneguhkan.
Dalam menghadapi situasi yang menakutkan, Tuhan memanggil umatnya untuk percaya kepadanya daripada terpaku pada ancaman yang terlihat oleh mata kita. Elisa menegaskan bahwa kuasa dan perlindungan Tuhan jauh melampaui kekuatan musuh. Ketika pelayannya hanya melihat pasukan manusia, Elisa sebagai nabi yang diurapi memiliki pandangan rohani yang lebih luas. Dalam ayat berikutnya di ayat 17, Elisa berdoa kepada Tuhan untuk membuka mata pelayannya. Dan ketika itu terjadi, pelayan tersebut melihat gunung yang penuh dengan kuda dan kereta berapi dari Tuhan, yang mana ini adalah perlindungan ilahi yang datang dari Tuhan sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa seringkali ancaman yang kita hadapi terlihat sangat besar, tetapi kuasa Tuhan selalu lebih besar. Dalam kehidupan modern, kita dapat menghadapi berbagai pasukan musuh seperti ketakutan, kekhawatiran, atau tekanan hidup. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan dan bala tentara surga ada di pihak kita. Hanya saja seperti pelayan dari Elisa, kita seringkali tidak dapat melihat dan tidak menyadari bahwa kekuatan Tuhan jauh melebihi pasukan dari musuh kita. Percayalah, yang menyertai kita selalu lebih besar daripada ancaman yang terlihat. Elisa dengan tenang menjawab rasa takut pelayannya. Dengan ayat ini, memberi jaminan bahwa mereka tidak perlu takut. Kata-kata Elisa didasarkan pada iman dan penglihatan rohani, bukan pada apa yang terlihat secara kasat mata. Elisa tahu bahwa pasukan malaikat Tuhan hadir untuk melindungi mereka, meskipun tidak terlihat oleh mata manusia. Di ayat 17 dikatakan Elisa berdoa agar mata pelayannya dibukakan, dan Tuhan mengabulkan doa itu, sehingga pelayan tersebut dapat melihat gunung-gunung yang penuh dengan kuda dan kereta berapi yang melindungi mereka. Jadi yang pertama, makna daripada ayat tersebut adalah percaya pada kuasa Tuhan yang tidak terlihat. Ya, ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam situasi sulit ada kekuatan yang jauh lebih besar di pihak kita, meskipun kita tidak dapat melihatnya, meskipun kita tidak dapat merasakannya. Pesan yang kedua adalah jangan takut. Seperti Elisa menenangkan pelayannya, kita juga diajak untuk tidak takut ketika kita menghadapi ancaman, karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita juga mau berdoa agar Tuhan membuka mata iman kita, seperti doa Elisa untuk pelayannya. Kadang kita perlu meminta Tuhan untuk membuka mata rohani kita, agar kita menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dan berkuasa. Jadi kita juga mungkin bertanya mengapa pertolongan Tuhan datang pada saat kita terpojok. Yang pertama, agar kita menyadari keterbatasan kita. Dalam situasi sulit, kita sering mencoba mengandalkan kekuatan sendiri, namun ketika kita benar-benar terpojok, kita menyadari bahwa kita tidak mampu memberikan solusi pada permasalahan kita. Dan ini adalah saatnya kita berseru kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan dikatakan di Mazmur 34 ayat 19, orang yang benar menghadapi banyak kesulitan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi Tuhan sebenarnya mengizinkan kita berada dalam situasi ini agar kita bersandar penuh kepadanya. Yang kedua, mengapa pertolongan Tuhan datang ketika sudah mepet, ya, sudah terpojok. Pertolongan yang datang di saat terakhir seringkali menunjukkan kuasa Tuhan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara manusiawi. Seperti ketika Laut Merah terbelah.
Semua orang menyaksikan, tahu bahwa ini adalah karya tangan Tuhan. Yang ketiga, untuk menguatkan iman kita, ketika kita melihat pertolongan Tuhan di saat-saat tersulit, iman kita dikuatkan. Kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan mampu melakukan hal yang mustahil. Jadi, sikap apa yang harus kita ambil ya dari pelajaran di atas, dari ayat yang di atas? Yang pertama, kita jangan takut tapi percaya. Ya, ketika kita merasa terpojok adalah manusiawi. Rasa takut seringkali menjadi reaksi pertama kita. Namun, firman Tuhan berkali-kali mengingatkan kita untuk tidak takut. Seperti tertulis di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Jadi kita diminta untuk percaya kepada penyertaan Tuhan, yang mana itu adalah kunci untuk menghadapi situasi sulit. Kita juga diminta untuk berseru kepada Tuhan. Ya, seperti tertulis di Mazmur 50 ayat 15, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Ketika kita berada di titik terendah, Tuhan rindu mendengar seruan kita. Dia tidak pernah jauh dan Dia selalu mendengar doa orang yang tulus. Kita juga belajar bahwa penting untuk berdiam diri dan menunggu pertolongan Tuhan. Di Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan." Jadi berdiam diri di sini bukan berarti pasrah tanpa harapan, tapi ini adalah sikap hati yang tenang, penuh kepercayaan, dan menunggu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dalam kehidupan sekarang, kemungkinan kita merasa terjepit, terkepung, dan terpojok. Tekanan hidup bisa datang dari berbagai arah. Kemungkinan keuangan, pekerjaan, keluarga, atau kesehatan kita. Mungkin Anda merasa seperti bangsa Israel yang terjepit di Laut Merah, atau seperti Elisa dan pelayannya yang sudah terkepung musuh. Namun kisah-kisah Alkitab ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak ada jalan buntu bagi Tuhan, dan yang terpenting adalah berserah. Ketika kita menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan, Dia memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Seperti tertulis di Filipi 4 ayat 6 dan 7, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah." Saudara-saudari, ketika kita merasa berada di jalan yang buntu, ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia membelah Laut Merah, melindungi Elisa, dan Tuhan yang sama masih bekerja dengan kuasa yang sama untuk hari ini. Jangan menyerah, berserulah kepadanya dan percaya bahwa pertolongannya akan datang pada waktunya. Meskipun kemungkinan itu di saat-saat terakhir, di saat-saat kita sudah merasa tanpa harapan. Semoga renungan ini dapat menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati.